Oke, ya Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama ya bagian firman Tuhan, yaitu Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidup engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaan dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Wah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat penting bagi orang Israel. Dan inilah yang disebut dengan Sema. Ya. Dan khususnya mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-9 itu adalah Sema. Ya. Nah, Sema itu sebetulnya diambil Bapak Ibu dari kata pertama di ayat yang keempat, ya, di ayat yang dengarlah, ya. Ayat yang keempat, dengarlah, ya, dengarlah, Sema. Nah, saya percaya Bapak Ibu dengan membaca tadi kita mendapatkan pemahaman bahwa memang apa yang disampaikan adalah benar menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Sangat-sangat penting ya, di dalam kehidupan orang Ibrani atau dalam kehidupan orang Israel, ada kehidupan orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu izinkanlah saya menyampaikan sesuatu data Bapak Ibu. Minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita bahwa Tuhan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menyampaikan bahwa Yesus itu concern sekali, ya. Yesus itu memperhatikan anak-anak, ya. Yesus memperhatikan anak-anak. Wah, ini sudah minggu yang lalu, dan ya, ini kita akan membaca ya, di dalam kitab Perjanjian Lama. Ternyata Allah itu juga concern jadi bukan Tuhan yang lahir
lahir, kemudian berjalan dunia ya selama anak. Tetapi jauh sebelum itu, yaitu di dalam kitab Perjanjian Lama yang tadi kita baca, Allah itu juga concern kepada anak-anak dan konkordasi gitu misalnya ya. Bapak Ibu di situ dicatat ada ratusan kali kata anak-anak itu ditulis gitu. Itu ditulis di Alkitab. Bahkan bab atau ayah lebih banyak daripada kata ibu ya atau mama, lebih banyak dibandingkan kata suami dan istri, lebih banyak dibandingkan dengan kata orang tua, lebih banyak dibandingkan dengan kata paman atau tulang ya atau naboru atau nanguda ya siapa saja gitu ya. Nah, jadi kata anak, bahkan kata anak itu lebih banyak daripada kata pemuda-pemuda ya, lebih banyak daripada kata dewasa, lebih banyak daripada kata tua gitu ya, lebih banyak daripada kata lansia gitu ya. Saya tidak tahu ada lansia tidak di Alkitab ya. Tapi yang jelas Saudara Tuhan saya mau katakan ternyata Alkitab itu mencatat kata anak itu ratusan kali. Bapak Ibu simpel sebagai penafsir firman Tuhan sangat sederhana. Sesuatu yang sering dicatat di Alkitab itu menunjukkan betapa pentingnya kata itu gitu ya. Jadi kalau Alkitab mencatat begitu banyak kata anak-anak, maka Alkitab itu mau menunjukkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian betapa pentingnya anak-anak. Anak-anak menjadi prioritas bagi Allah. Anak-anak menjadi prioritas bagi para nabi. Anak-anak menjadi prioritas bagi Musa. Anak-anak menjadi prioritas bagi Yosua. Dan mestinya anak-anak juga menjadi prioritas bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mengatakan ya pemuda tidak penting, orang tua tidak penting. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah Bapak Ibu karena kita penggiat anak, saya mau memberikan dukungan moral bahwa Bapak Ibu sedang melakukan sesuatu yang sangat penting dan juga sangat dominan ya, yaitu melayani anak-anak ya. Ini sesuatu yang urgent, ini sesuatu yang penting, bahkan sangat penting ya. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kembali kepada tema kita yaitu sema ya, dengarlah ya. Nah, kali ini saya boleh kata dengarlah guru-guru Leibkit ya. Dengarlah bangsa Indonesia, dengarlah bangsa Israel, dengarlah umat manusia di seluruh dunia ini, dengarlah apa yang perlu kita dengar Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu adalah Allah kita ya. Itu yang pertama perlu kita dengar. Tuhan itu adalah Allah kita ya. Ya, Tuhan itu adalah Allah kita. Ya. Tuhan itu adalah Allah kita ya. Lalu apa yang harus kita responi dari setelah Tuhan adalah kita? Kasihlah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hatimu ya. Jadi ini juga diulang-ulang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah perintah yang pertama dan perintah yang utama, kasihlah Tuhan Allahmu ya. Di sini Bapak Ibu kasih Tuhan, kasih sesama manusia belum muncul ya, karena itu nomor 2, karena itu nomor 3 ya. Yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya. Kembali ke kata sema ya, dengarlah. Bapak Ibu, pada sekian ratus tahun yang lalu atau ribu tahun yang lalu, kalau kita bicara tentang bangsa, itu hanya 3 bangsa saja Pak, yang terkenal, yang dominan. Yang pertama yaitu bangsa Yahudi atau bangsa Ibrani atau bangsa Israel. Yang kedua adalah bangsa Romawi ya. Yang ketiga adalah bangsa Yunani. Masing-masing bangsa Bapak Ibu mereka memiliki ya ciri khas atau mungkin memiliki moto masing-masing ya, memiliki penekanan ya masing-masing.
Kalau bangsa Romawi Bapak Ibu, mereka diwakili dengan satu kata, yaitu kata doing, melakukan, bertindak, bekerja. Itulah sebabnya sampai sekarang Bapak Ibu belum ada bangsa yang ada di dunia yang bisa mengalahkan bangsa Romawi secara kekuatan. Mereka digambarkan seperti tentara-tentara yang kuat, yang perkasa, yang gagah, dan lain sebagainya. Jadi terbukti Bapak Ibu kekaisaran Romawi adalah kekaisaran yang sanggup membuat jalan raya itu dari Eropa sampai ke Afrika. Ya, saudara bisa bayangkan negara-negara membangun jalan di negaranya sendiri saja belum bisa tuntas. Ya, di benuanya sendiri belum tentu tuntas. Tetapi kekaisaran Romawi membangun jalan, ya Bapak Ibu, mulai dari Eropa sampai ke Afrika. Wah, ini membuktikan bahwa mereka sesuai dengan moto mereka, doing, berbuat, bertindak, menunjukkan ototnya, menunjukkan kemampuan fisiknya. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Romawi sangat terkenal. Pasukan-pasukan yang hebat, pasukan-pasukan yang selalu memenangkan peperangan, Romawi. Ya, itu luar biasa. Ya, Kaisar Nero, wah luar biasa. Kemudian bangsa yang kedua, bangsa Yunani, itu motonya, ya, atau cirinya adalah seeing, melihat. Itulah sebabnya Bapak Ibu kasih Tuhan, orang-orang Yunani adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk membuat, ya, lukisan-lukisan yang indah. Ini adalah kemampuan melihat itu tajam luar biasa sehingga dia bisa melukis, ya. Dia bisa melukis wajah bahkan lebih baik daripada wajah aslinya. Ya, bisa bayangkan Pak Ibu. Itu adalah gerakan orang-orang Yunani, ya. Mereka bisa menggambar, mereka bisa melukis pemandangan bahkan lebih indah daripada aslinya. Nah, itu orang-orang yang hebat muncul dari orang-orang Yunani, ya. Nah, kemudian bangsa yang ketiga yaitu bangsa Yahudi, yaitu satu kata itu listening. Nah, sema, listening. Itulah sebabnya di dalam Alkitab Bapak Ibu akan melihat, ya, begitu banyak Bapak Ibu kata-kata yang mengatakan dengarlah hai bangsa Israel, dengarlah hai Yakub, dengarlah hai Abraham, dengarkanlah hai orang Yahudi, dengarlah. Dan responnya adalah, ya Tuhan berbicaralah, hamba-Mu siap untuk mendengar. Ya Tuhan berbicaralah, hamba-Mu siap untuk mendengar. Bisa Tuhan, kalau bicara listen, bisa ya orang Yahudi, orang-orang Ibrani. Wah, mereka menjadi bangsa-bangsa yang hebat sesuai dengan moto mereka masing-masing. Saya coba berpikir dan merenung, kalau bangsa Indonesia apa ya motonya ya kira-kira ya? Ya, saya tidak tahu apa ya kira-kira kalau bangsa Indonesia motonya apa ya? Ya, Ajinomoto kali ya. Makanya banyak sekali bumbu masak di Indonesia itu ya, micin Ajinomoto. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu bagian yang pertama. Bangsa itu bisa menjadi besar ternyata tergantung motonya dia apa. Bapak Ibu, mari kita menyatukan hati bahwa moto kita adalah children today, leader tomorrow. Ya, Bapak Ibu, mari ini terus-menerus kita pegang, ya, kita pikirkan, kita renungkan, kita doakan, sehingga pada akhirnya anak-anak yang kita layani benar-benar menjadi leader di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi bukan sekedar moto yang kita taruh untuk baik-baikan saja, bukan, ya. Saya sudah memikirkan itu ya, bahkan sebelum ada children, sebelum ada live kit itu, saya sama Gida sudah mulai memikirkan, ya, bikin seminar, webinar, ya, children today, leader tomorrow, gitu ya. Nah, itu terus-menerus ya kita pikirkan itu. Nah, Bapak Ibu, saya harap sama seperti bangsa Romawi, karena dia punya moto doing dan benar-benar sanggup melakukan proyek-proyek besar. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa kekuatan fisik mereka itu bisa menghasilkan karya-karya yang besar. Atau bangsa Yunani yang memiliki moto yaitu seeing, dan mereka meyakini bahwa kemampuan mereka melihat itu sanggup menghasilkan karya-karya yang besar, karya-karya yang
spektakuler. Jangan heran Bapak Ibu kalau ada lukisan-lukisan hasil mereka itu bisa miliaran rupiah, patung-patung yang ada karya-karya daripada orang-orang Yunani itu Bapak Ibu persis ya Bapak Ibu seperti wajah aslinya. Nah, kalau kita pergi ke Indonesia Bapak Ibu, maaf saya tidak punya maksud apa-apa. Pergi ke seluruh Indonesia, patungnya kadang-kadang patung manusia kepalanya terlalu besar, kemudian kakinya terlalu kecil gitu ya, ukurannya juga tidak jelas, wajahnya juga tidak tahu gimana gitu ya. Sehingga Bapak Ibu seringkali patung-patung di Indonesia itu bukannya membuktikan karya yang agung, tetapi seperti justru bahan tertawaan anak-anak gitu ya. Ya kok kenapa begitu ya? Kok modelnya gitu ya? Misalnya gambar lukisan kuda gitu. Tidak seperti kuda gitu Bapak Ibu ya. Gambar kuda seperti sapi gitu. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu pergi ke luar negeri Bapak Ibu, kalau Anda lihat patung kuda itu benar-benar Bapak Ibu ngasih Tuhan persis ya. Sampai lekuk-lekuknya, rambut-rambutnya, apa semuanya, bulu-bulunya benar-benar persis. Kenapa? Karena mereka memang fokus kepada seeing. Dan orang Yahudi, Bapak Ibu, mereka fokus pada listening. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kebetulan memang sejak semula dia sudah mendapatkan firman Tuhan, dengarlah. Ya, dengarlah hai orang Yahudi. Hari ini saya boleh katakan, dengarkanlah hai Pak Giawa. Dengarkanlah hai Ibu Ruth, dengarlah bahwa Tuhanlah Allah kita. Kasihlah Dia dengan segenap hatimu. Ya, nah, oke. Nah, Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Kalau tiga bangsa itu kemudian coba kita aplikasikan Bapak Ibu, ternyata siapakah pemenang dari orang yang mengandalkan doingnya, mengandalkan seeingnya, atau mengandalkan listeningnya? Bapak Ibu, yang jelas kalau orang-orang yang mengandalkan doingnya adalah orang-orang yang mengandalkan fisikal, mengandalkan tubuhnya, mengandalkan fisiknya. Sedangkan orang-orang yang mengandalkan seeing, melihat, ya, itu adalah orang-orang yang mengandalkan intelektualnya, mengandalkan kemampuan, ya, kemampuan berpikirnya. Sedangkan orang-orang yang mengandalkan listening, mendengarkan, itu adalah orang-orang yang mengandalkan hatinya, ya, rohaninya, gitu ya. Dan itu diwakili orang Yahudi. Nah, singkat cerita, saudara bisa Tuhan, ada satu kisah, saudara, ada pertandingan, ya, siapakah yang berhasil membunuh semut sebanyak-banyaknya. Digambarkan itu ada meja batu, gitu ya, yang lebar sekali. Dan di situ ada jutaan semut ditaruh di sana. Yang bertanding adalah orang Romawi sama orang Yunani. Ya. Nah, karena orang Romawi mau menunjukkan kemampuannya, dia selalu katakan, pastilah aku pemenangnya. Dia tunjukin otot, ya, ditunjukin kepalan, ya, tangan yang kuat itu, ya. Nah, sedangkan orang Yunani itu mengandalkan intelektualnya. Dia tubuhnya tidak terlalu kekar, tidak terlalu kuat dibandingkan dengan orang Romawi. Maka apa yang dilakukan oleh orang Romawi? Dia pukul itu Pak Ibu di meja. Dia. Tentu saja semut-semut itu mati, ya, yang kena lindasan, ya, kepala hanya dia terus cepat. Nah, sedangkan orang Yunani karena dia tidak mungkin mengandalkan kekuatan, ya, fisiknya, maka dia membuka telapak tangannya, ya, kemudian menekan semut itu, ya, ditekan. Nah, maka singkat cerita, senang bisa Tuhan, apa yang terjadi pada mereka berdua? Memang banyak semut yang mati oleh orang Romawi itu, tetapi ternyata masih banyak semut yang hidup. Karena apa? Dia tidak kena hantaman, dia ada di sela-sela jarinya itu, gitu ya. Nah, sedangkan semut yang dilindas, ya, oleh orang Yunani itu mati semua karena telapak tangannya itu lebar, gitu ya, diusap sampai pada akhirnya, singkat cerita, Bapak Ibu, bahwa orang Yunani memenangkan pertandingan membunuh semut yang paling banyak. Apa artinya Bapak Ibu? Simple. Bapak Ibu, bahwa kekuatan
fisik itu bisa dikalahkan dengan kekuatan intelektual. Saya ulang lagi, kekuatan fisik itu bisa dikalahkan dengan kekuatan intelektual. Zaman dahulu Bapak Ibu, saya suka wayang Bapak Ibu. Iya. Suka wayang, ya. Di zaman itu atau ketoprak atau apa ya istilahnya itu kalau ingin mencari istri Bapak Ibu, itu biasanya harus kuat, ya. Harus bisa mengikuti pertandingan, ya. Nah, karena biasanya orang tua yang punya anak gadis selalu membuat sayembara. Siapa yang bisa memenangkan, ya bisa memenangkan pertempuran, peperangan, dialah yang akan menjadi menantuku, kira-kira gitu ya. Nah, maka zaman dahulu orang-orang yang kuat atau wayang-wayang yang kuat, dia selalu punya istri yang cantik-cantik. Ya, sedangkan ya wayang-wayang yang tidak kuat, dia tidak kebagian istri. Ya. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan kalau zaman sekarang masih berlaku hukum yang demikian. Untuk mempersunting seorang wanita harus berkelahi lebih dulu. Waduh, jangan-jangan sampai saat ini saya juga belum bisa menikah Bapak Ibu. Karena terlalu kalah terus saya. Mungkin saya juga kalah sama Pak Giawa sehingga saya tidak dapat istri ya kalau itu. Nah, Bapak Ibu, tapi sekali lagi saya mau katakan zaman sekarang sudah tidak laku. Tanda kutip Bapak Ibu. Orang yang kuat secara fisikal itu waduh sudah itu sudah tidak laku. Akan dikalahkan oleh anak-anak yang punya kemampuan intelektual yang bagus sekali, ya. Yang pintar, yang cerdas. Nah, kemudian Bapak Ibu kasih Tuhan, kisah yang kedua yaitu zaman orang Romawi sama orang Yahudi. Nah, ini kasusnya adalah kasusnya Rasul Paulus, ya. Ini satu kisah yang melegenda, ya. Bapak Ibu, zaman Romawi, ya, itu semua orang, ya, khususnya orang tua selalu mengatakan kepada anak-anak mereka, jadilah pahlawan, jadilah Nero, ya, jadilah tentara yang kuat, yang luar biasa. Nah, itu tetap menjadi idola bagi banyak orang tua. Ya, kalau jadi anak itu anak yang kuat, ya, seperti Mike Tyson gitu, jadi idola, wah yang kuat, ya, leher besi, leher beton gitu ya, wah kuat sekali, ya. Dan itulah sebabnya banyak orang-orang juga yang masih tergila-gila, binaraga, kasih ototnya kuat-kuat. Ya. Nah, maka saudara kisah Tuhan, kalau zaman dahulu orang selalu katakan apa? Jadilah Nero. Kenapa? Dia dianggap sebagai raja pahlawan yang luar biasa. Jadilah Nero. Nah, kalau ada anak-anak yang kecil, yang kurus, dia kamu kurus kering ya, seperti Paulus saja kamu. Sakit-sakitan seperti Paulus saja. Jadi anak yang kurus, yang kering, yang cacingan itu selalu jadi olok-olokan, ya, dibully oleh banyak orang, ya. Kenapa? Karena idola adalah orang yang kuat, yang gagah, yang besar, yang tinggi, yang tegap, ya. Saudara, bahkan orang tuanya ingin mengatakan jadilah Nero nak ya, jangan jadi Paulus. Tapi apa yang terjadi saudara kisah Tuhan, ya? Pada akhirnya saudara kisah Tuhan, ya, kalau zaman-zaman itu saudara kisah Tuhan, kelihatannya orang yang rohani tidak terlalu berdampak gitu ya. Ya. Tetapi ternyata Paulus pada akhirnya ya memecahkan misteri ini, mengalahkan orang yang mengandalkan kemampuan fisik. Sehingga zaman sekarang Bapak Ibu, ya, orang-orang yang punya anjing menamakan anjingnya Nero. Ya. Sedangkan orang yang punya anak laki-laki menamakan anaknya Paulus. Nero jadi olok-olokan sekarang. Orang yang hanya mengandalkan intelektualnya itu hanya jadi olokan. Pemenangnya adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Allah. Orang yang mengandalkan Yesus. Ya. Aku lebih daripada pemenang. Karena Kristus, ya, aku tidak takut apapun juga karena Kristus, bukan karena kekuatan kita. Coba kalau kita ajarkan kepada anak-anak kita, nah, kamu tidak perlu takut kepada siapapun juga dan apapun juga, karena Tuhan bersama dengan engkau, karena Tuhan selalu bersama dengan engkau. Wah, Bapak Ibu, ini akan memberikan kekuatan gairah kepada kita sekalian untuk melayani anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita kecil-kecil.
Anak-anak kita mungkin bukan anak yang kuat-kuat secara fisikal, tetapi ajarkan kepada mereka ya bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan apa saja. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Ya, aku bisa melakukan apa saja bersama-sama dengan Tuhan, dan itu memang benar. Sehingga pada akhirnya kalau kita telusuri bahwa itu kita simpulkan, orang yang mengandalkan fisikal memang hebat, tetapi dikalahkan oleh orang yang mengandalkan intelektual. Orang yang mengandalkan intelektual memang hebat, tetapi akan dikalahkan dengan orang yang mengandalkan spiritual. Maka spiritual pada akhirnya menjadi nomor satu. Wah, ini penting untuk kita pikir. Nah, kita kembali ke dalam konteks firman Tuhan yang baru kita baca. Sekali lagi, sema, dengarlah. Ya, sema, apa yang perlu kita dengar? Tuhan itu adalah Allah kita. Ya, Tuhan itu adalah Allah kita. Kemudian kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Wah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi kemudian apa? Nah, ini menjadi moto mereka, Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Igra sudah berbicara tentang alat peraga, ini Tuhan sudah kasih alat peraga. Di mana alat peraga itu bisa kita lihat? Ya di pintu-pintu rumah, di pintu gerbang, kemudian bahkan di dainya orang tua itu juga ada, semua ditulis di sana. Wah, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, saya berharap Bapak Ibu di tempat, di lokasi kita, di rumah kita, ya, baik kalau kita tulis ayat firman Tuhan. Ya. Mungkin Tuhan memberkati memberkati dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, coba kita perhatikan baik-baik ya. Ternyata Bapak Ibu kasih Tuhan, perintah untuk dengarlah ya, perintah untuk mengasihi Tuhan ya, itu disuruh di sini untuk diajarkan kepada anak-anak. Saya coba lihat kenapa tidak suruh diajarkan kepada suami-suami ya. Kenapa tidak diajarkan kepada istri-istri ya. Kenapa tidak diajarkan kepada orang tua ya. Kok disuruh mengajarkannya kepada anak-anak. Berarti Bapak Ibu memang anak-anak itu penting sekali. Itu menjadi prioritas supaya nanti ke depannya mereka benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau saya coba simpulkan, Bapak Ibu ada 10 poin ya tentang ya sema ini yang harus kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, engkau harus memperhatikan. Tadi saya merenung Bapak Ibu, ya kata memperhatikan. Ya, memang ini saya tidak tahu apakah secara tata bahasa dibenarkan tidak. Waktu kita membaca kata memperhatikan ya Bapak Ibu ya, ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Bapak Ibu, di dalam kata perhatikan ada kata apa ya? Di dalam kata perhatikan ada kata apa ya? Ada kata hati ya. Ya. Dan tadi saya mengecek di dalam ya commentary Bible commentary Bapak Ibu. Ternyata ya walaupun Tuhan katakan ya perlu ditaruh di ditulis di pintu, ditulis di gerbang, tapi sebetulnya yang utama harus ditaruh di hati. Ya. Harus ditaruh di hati anak-anak. Jadi kalimatnya mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, itu harus dilukis di hatinya anak-anak. Kata kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal kekuatan itu harus ditulis di loh hati anak-anak. Bukan di pintu Bapak Ibu, bukan di gapura ya dan sebagainya. Tadi kalau Pak Ege saya dengar tadi
buatlah hati anak-anak itu gembira, senang. Maka kita suruh apa saja dia mau. Ya, maka sama Bapak Ibu, sentuhlah hati anak, maka Anda bisa mendapatkan segala-galanya dari anak itu. Ya. Ada orang juga yang mengatakan kalau hati orang sudah kita dapatkan, ya, maka dompetnya pun akan diberikan, kayak gitu ya. Kenapa ada orang begitu pelit kasih persembahan? Karena hatinya belum dijamah, hatinya belum dijamah oleh Tuhan. Kalau Anda, ya, para penggiat anak, yang hati Anda sudah dijamah oleh Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita punya itu pasti dengan sukarela kita berikan kepada Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ya, engkau harus memperhatikan. Ya. Sekali lagi, engkau harus memperhatikan. Ya. Kemudian yang kedua, saudara sekalian Tuhan, engkau harus mengajarkannya berulang-ulang. Maka Bapak Ibu jangan sampai Anda salah mengerti waktu kita katakan Life Kit Indonesia, Children Today, Leader Tomorrow. Itu terus-menerus berulang. Dan memang, ya, dalam konteks kali ini kita pun juga harus mengatakan, ya, saya pikir kita perlu tambahkan, ya, anak-anak, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan harap ini menjadi ayat hafalan, gitu ya. Saya harap ini, ya, ini tambahan PR untuk Pak Igria, tolong ini, ya, bisa disampaikan, ya, kepada seluruh, ya, guru-guru Life Kit. Paling tidak ini menjadi ayat hafalan anak-anak, gitu ya. Kita taruh sampai di hati mereka dan bisa kita catat, gitu ya. Saya tidak tahu apakah Pak Igria bisa membuat, ya, kayak semacam souvenir tentang tulisan ini, gitu ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu itu, ya, dibentuk seperti stiker gitu Pak Igria. Kalau bisa nanti di logonya Life Kit ada kalimat ini, kemudian kita bisa bagikan kepada semua anak-anak sehingga anak-anak bisa mendapatkan stiker ini, gitu ya. Atau paling tidak kita bisa bikin stiker yang agak besar, kita taruh di semua Life Kit di seluruh Indonesia ini, ya, sehingga anak yang datang langsung, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya. Ya, kalau kita tidak bisa cukup panjang itu, mungkin cukup mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, di sini Bapak Ibu disuruh mengajarkannya berulang-ulang, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu disuruh membicarakan saat duduk di rumah. Waktu duduk di rumah, ya, saya harap kita ketemu sama anak-anak Life Kit tidak hanya pada saat Life Kit, ya. Kita mungkin ketemu di rumah, ya, kita membicarakan ini. Kita ngomong, masih ingat enggak ayat hafalannya? Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Masih ingat enggak Sema? Ya, yaitu apa? Ya, Tuhan itu adalah Allah kita, ya, Tuhan yang Maha Esa dan seterusnya. Yang ketiga, yang keempat, saudara kesam Tuhan, membicarakan saat dalam perjalanan. Naik mobil, kita bicarakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jalan kaki, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, waktu kita belanja ke pasar, ke mall, ya, kemana saja, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian yang menarik Bapak Ibu, yang kelima, membicarakannya, ya, saat, ya, berbaring. Ini cerita, ya. Kalau biasanya kita cerita tentang kancil curi ketimun, gitu ya. Cerita tentang sampai intai, ya. Cerita tentang bawang merah, bawang putih, gitu ya. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, mestinya ini yang kita perlu ajarkan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hei anak-anakku, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Terus kita ulang, terus menerus, ya. Jadi ini cerita-cerita, ya, pengajaran sebelum tidur. Kemudian yang berikutnya membicarakan saat bangun tidur, ya. Baru bangun tidur juga perlu diajarkan, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengarlah, hei orang Israel, dengarlah, hei keluarga besar Life Kit Indonesia, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya, ya. Kemudian Bapak Ibu di sini katakan mengikatnya menjadi tanda. Diikat pinggang ada tanda, ya. Saya tidak tahu apa makanya
stiker mungkin ya bagus ya. Kalau ada stiker saya Bapak Ibu berkali-kali itu huruf Arab itu waduh. Besar itu. Yang tidak tahu saja mereka pajang besar. Ya. Kita buat kita kirim Bapak minta orang lain berdesain dengan baik ya segenap hatimu. Wah, ini luar biasa ya, akan berdampak. Ditaruh menjadi tanda ya menjadi alat peraga ya, menjadi tanda. Yang kedelapan menjadi lambang di dahimu. Waduh, yang ini Bapak Ibu saya tahu apakah ini bisa diaplikasikan enggak ini? Berarti ditulis ya di dahi kita gitu ya. Ya, tapi ini menunjukkan Bapak Ibu ya di pikiran kita terus menerus ya kita taruh ya di pikiran kita ya. Kemudian yang kesembilan menuliskan pada tiang pintu ya, tiang pintu ditulis ya kata Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya. Wah, ditulis di pintu-pintu. Wah, betapa indahnya waktu kita masuk kita sudah mengingat ya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sementara pintu masuk pintu light kit, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau kita punya ruangan khusus, ada tempat itu. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu menuliskan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Saya barusan dari Samarinda, ya bulan Desember kemarin. Kalau kita masuk ke Samarinda, Bapak Ibu, kita langsung disambut oleh Islamic Center. Masjid yang besar sekali, sangat besar. Itu mau mengatakan apa Bapak Ibu? Aku adalah Islam. Aku adalah Islam. Aku adalah Islam. Ya. Saya pernah ke Entikong Bapak Ibu, ya kemudian nyebrang ya, sebelum pemeriksaan paspor, saya nyebrang, di situ langsung disambut masjid besar sekali. Orang Malaysia mau katakan apa? Aku adalah Islam. Kami adalah Islam dan seterusnya. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, saya pernah mutar-mutar di Belanda Bapak Ibu, saya pernah tinggal di Belanda selama 1 bulan. Setiap kali saya pergi masuk ke kampung, ada gereja dan ada ya ada menaranya, dan bahkan kalau kita nyopir gitu ya, di atasnya sedikit pohon-pohon itu nonjol, itu ada lambang salib. Wah, saya ke Korea Bapak Ibu, waktu siang hari, pagi hari saya tidak tahu. Tidak terlalu banyak gereja. Saya tidak lihat apakah ada gereja tidak. Karena model gereja-gereja yang di Korea itu tidak seperti gereja-gereja di Batak gitu ya, seperti di Nias gitu, yang kelihatan gedungnya ya seperti gereja-gereja di Korea itu seperti bangunan-bangunan. Saya buka apartemen, gitu ya, saya buka jendela, wah lambang salib merah di mana-mana. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, waduh, hanya yang nampak dari lokasi tempat kami menginap, waduh, sudah ada belasan gereja, ya ada salib. Nah, sebenarnya itulah yang mau disampaikan Tuhan, ya setiap kali kamu masuk ke gerbang, sebelum kamu masuk ke kota itu, ingatlah Sema, ya ingatlah kalimat ini, dengarlah, akulah Tuhan Allahmu. Ya, Tuhan adalah Allah kita, Allah yang Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Wah, itu harus ingat. Kemudian Bapak Ibu bisa bayangkan waktu masuk gapura, Bapak Ibu Tuhan, gapura yang besar, ada tulisan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian kita ketemu ke teman kita, masuk ke teman kita, gitu ya. Kemudian masuk ke rumah dan di pintu tertulis, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bisa bayangkan Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian malam sebelum tidur kita mendengarkan kalimat kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian bangun tidurnya kita dengar lagi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian kita jalan mengantar orang ini Bapak Ibu kasih Tuhan bersama dengan anak-anak mereka ke gapura dan kita katakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian kita belanja bersama-sama, kita katakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Wah, saya percaya Bapak Ibu, mimpi ya untuk menjadikan anak-anak pemimpin di masa depan ini tidak hanya sekedar mimpi. Ini pasti akan menjadi realita. Ini akan menjadi kenyataan Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa memang Tuhan akan memberkati anak-anak kita ya. Karena apa? Karena Tuhan
pasti punya maksud. Kenapa kita disuruh melakukan hal ini setiap waktu, setiap saat. Maka kesimpulannya, saudara ucap Tuhan, sema, ya, kasihlah Tuhan Allahmu harus kita ajarkan kapan saja. Pagi, sore, siang, malam, kapan saja. Ya. Baik atau tidak baik waktunya. Jangan lupa ajarkan sema. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu juga diajarkan di mana saja. Mau di rumah, mau di kampung, mau di jalan, mau di ladang, mau di pasar, mau di mall. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mengajarkan sema ya, kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada mereka, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan bahkan dalam kegiatan apa saja Bapak Ibu. Waktu kita bekerja, mari kita ingatkan anak kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Waktu kita ada acara live kit, mari kita ingatkan anak-anak kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Waktu ke gereja, kita ajarkan anak itu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Waktu berbelanja, waktu belajar, waktu apa saja Bapak Ibu. Mari kita ajarkan dan ingatkan dan bicarakan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, coba perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh anak-anak di sekitar kita. Kapan saja mereka membawa HP. Kapan saja, siang, sore, malam mereka memegang handphone. Ya, di mana saja mereka memegang handphone. Bapak Ibu, di ruang makan mereka memegang handphone. Di tempat belajar mereka memegang handphone. Di gereja mereka memegang handphone. Di jalan sambil naik gojek, sambil naik bis mereka pegang handphone. Ya, bahkan ke toilet pun mereka juga pegang handphone. Jadi mereka memegang handphone kapan saja, siang, sore, malam, pagi, hujan, panas, semua pegang handphone. Di mana saja, ya di mana saja mereka lakukan itu. Dan bahkan dalam kegiatan apa saja mereka memegang handphone. Apa yang saya mau katakan kepada kita sekalian? Bapak Ibu, bisa enggak kita bayangkan kalau sekarang itu dirubah mereka memegang sema. Mereka memegang sema. Mereka terus menerus ya memegang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kapan saja dia pegang itu. Di mana saja dia pegang itu. Melakukan apa saja dia pegang itu. Selamat mengajarkan sema kepada anak-anak kita. Percayalah mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di masa yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Dan sekali lagi jangan lupa sema. Ya, dengarlah. Ya, dengarlah. Tuhan adalah Allah kita. Allah yang Maha Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Igria. Ya baik, terima kasih Pendeta Benar. Kita sudah diberkati malam hari ini dengan firman Tuhan. Bagaimana sema yang ditulis Musa ya dipersiapkan untuk bangsa Israel waktu itu. Tetapi hari ini tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua bangsa. Bahkan secara khusus untuk anak-anak Leipzig. Malam hari ini kita bisa menangkap visi itu. Kita ajarkan, dengarlah orang Israel. Tuhan itu adalah Tuhan yang Esa. Oleh karena itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatan.